Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengulas sebuah laptop dari Lenovo. Laptop Lenovo ThinkPad X230. Ya, laptop yang cukup oke pada saat ini, masih cukup oke sampai saat ini. Dan kabarnya harganya udah turun banget, makanya saya di sini berminat untuk ngambil laptop ini dan sekalian share pengalaman saya memakai laptop ini setelah 2 minggu kayaknya, ya 2 minggu lewat lah gitu. Laptop Lenovo ThinkPad ini dibekali dengan prosesor Core i5 dan GPU Intel HD Graphic 4000 dan dipadukan dengan RAM sebesar 4 GB. Laptop ini kalau mau dipakai bermultimedia atau nonton film, mengerjakan tugas sehari-hari anak mahasiswa, itu udah cukup banget. Maksudnya mengerjakan tugas-tugas kuliah itu udah oke banget, udah cukup. Buat main game-game ringan itu bisa, dan buat editing pun, kalau buat editing kalian itu mesti banget ngupgrade RAM-nya ya guys ya, karena untuk menjalankan editing kita membutuhkan RAM yang cukup besar ya minimal upgrade sampai 4 GB lagi lah, jadi totalnya mesti 8 GB gitu biar bisa editing. Dan kalaupun kalian pengen main-main game lainnya kayak game GTA 5, PES 2017, Need for Speed gitu-gitu, kalian juga ya demi kenyamanan bermain game ya harus upgrade sih guys ya, harus upgrade ke 8 GB RAM ya. Dan untuk upgrade RAM-nya juga gampang banget, ada di belakang cover, itu di bawahnya sini. Nanti kita lihat di depan, di atasnya ada logo Lenovo, lalu ada tulisan ThinkPad juga di sini. Lalu di sini ada baterai indikator dan standby. Di sini ada coakan untuk ngangkat layarnya ya, untuk mempermudah gitu. Terus di sini ada slot SD card ya, port USB, port LAN, dan ada port audio jack. Dan kualitas yang diberikan ketika kalian memakai earphone yang bagus di sini itu cukup, itu oke banget guys kalau kalian lagi nonton film gitu. Terus di sini ada ini, terus di sini ada baterainya ini yang 6 sel, makanya dia gede. Dan ini oke banget baterainya, dia bisa sampai 4 jam guys ya kalau buat ngerjain tugas. Terus kalau buat nonton film itu, film yang 2 jam itu dia udah lowbat guys, nonton 2 jam itu. Lalu di sini ada colokan port buat ngecasnya, lubang udara, USB lagi, ini port VGA, terus ini apa ini lubang apa kurang tahu, ini USB lagi. Terus ini buat on off WiFi, with WiFi off, WiFi on. Terus kita lihat di bawahnya, cover bawah, dimana pintu ini disediakan buat kalian yang ingin mengupgrade RAM. Jadi kalau kalian pengen mengupgrade RAM, kalian beli RAM, lalu kalian buka baut 3 biji ini, lalu kalian bisa masukin RAM yang sudah kalian beli. Dan mudah banget kok, banyak kok tutorial pemasangan RAM Lenovo ThinkPad ini. Dan begitu juga dengan ininya ya, penyimpanannya, harddisknya ini kalian bisa upgrade juga, atau bisa kalian ganti jadi SSD biar pembacaan datanya lebih cepat, karena ini masih pakai HDD ya, yang masih mekanik, belum elektrik, jadi masih lemot. Cuman kalau kalian belum ada duitnya, mending kalian RAM-nya dulu aja, RAM-nya di upgrade jadi 8 GB dan itu udah oke banget. Oke, sekarang kita buka laptopnya. Laptop yang saya dapat ini udah Windows 10 ya, Windows 10. Dan ya lihat di sini keyboardnya
Keyboard ThinkPad ini berbeda dengan laptop-laptop lain, terkhusus laptop ThinkPad X230 ini. Dia itu keyboardnya unik banget dan nyaman banget buat mengetik, karena sudah beberapa kali laptop ini saya gunakan untuk mengerjakan tugas kuliah saya, dan berbeda banget dengan laptop yang sering saya gunakan sebelumnya, yaitu laptop kakak saya, yaitu laptop Toshiba di sini. Jadi karakter dari keyboard ThinkPad ini itu beda banget dengan laptop-laptop lainnya. Ini tuh laptopnya keyboardnya kaku, keras, dan nyaman gak nyaman sih. Tapi kalau udah pindah ke sini tuh rasanya kayak ini nih, setiap tombolnya tuh kayak ada lengkungan gitu, kayak ada lengkungan U gitu. Cuman nggak kelihatan sih kalau dari situ. Dan itu yang bikin kita dari keyboard ke keyboardnya itu nyaman banget gitu perpindahannya. Dan ada ini juga track pointnya, di sini ada tombol-tombol juga, silent, volume up and down, terus ada ini apa namanya, on off. Di sini minusnya cuma apa ya, ini terlalu kecil guys bandingin sama ini kan gede ya. Nah jadi kadang kalau kita belum biasa, ini tuh kayak sering kepleset gitu nggak sih jarinya, iya kepleset gitu. Tapi lihat dimensinya guys, sekali lagi ini merupakan perbandingan aja ya, perbandingan dimensi. BTW ini harganya sekitar hampir 2 juta ya, 18 kalau nggak salah, laptop tua ini kalau nggak salah. Ini mereknya laptop Toshiba satelit apa gitu, dan ini harganya sekitar 23 ya. Kita lihat di sini, lihat dari layarnya sendiri guys, ini layarnya kabur gini kan, dan ini layarnya apa kayak mantulin banget gitu. Jadi kalau umpamanya di siang hari kita lagi menggunakan laptop ini di siang hari di outdoor gitu, proteksi dari layarnya ini tuh berbeda dengan layar yang ini gitu. Lihat yang ini kan kelihatan banget di tangan kita. Jadi ini nih kalau kita ngetik atau menggunakan laptopnya di siang hari di outdoor itu, reflektornya tuh nggak terlalu mengganggu kita gitu loh. Dan kalau ini lihat dari layarnya kayak gini, kabur kayak gini, jadi itu berfungsi agar tidak menimbulkan refleksi di layarnya gitu guys ya. Dan balik lagi ke dimensinya tadi, karena itu yang lebih penting yang akan saya highlight di sini. Lihat di sini guys, lihat gap yang diberikan dari ini kan bezelnya, dari bezel ini ke tombolnya. Ini cuma mungkin 1 cm kali, 1 cm lah ya. Beda sama ini 3 sentian guys. Ini bisa 2,5 sentian gapnya. Dan ini makan tempat banget sih kalau mau dimasukin tas ya. Terus juga dimensinya dan layarnya ini lebih kecil ya, ini layarnya 12,5 inch dan ini 14 inch, dimana menurut saya nggak ada masalah di layarnya HD ya, sama kayak laptop biasanya HD. Kalau mau yang FHD ada kakaknya yang Lenovo ThinkPad X240. Cuman kalau dari keyboardnya ini lebih oke daripada keyboard X240 guys. Kita hidupin ya coba. Dan juga dari bobotnya, karena ini dimensinya lebih kecil, tentu aja ini bobotnya lebih ringan, yaitu cuma 1,5 kilo. 1,5 kilo guys. Bayangin itu udah sama baterai 1,5 kilo. Dan ini tuh belum sama baterai udah 1,5 kilo. Malah lebih, kayaknya ini udah 1,8 kilo belum sama baterainya ini nggak tahu kemana ya, copot baterainya nggak ada guys. Baterainya juga masih bagus banget loh guys, ini dicas sekitar seminggu yang lalu, karena akhir-akhir ini saya nggak ada tugas. Dicas seminggu yang lalu full ya, ini waktu itu saya hidupin dan dia masih segitu guys, seminggu loh itu, belum berkurang baterainya, berkurang sedikit. Oh ya, ada shortcut kalau lagi mati lampu, misalkan kita pengen ngerjain tugas, pengen ngetik makalah gitu, ini bisa pakai lampu yang ada di kameranya guys ya. Bisa kita hidupkan dengan memencet tombol Fn spasi, boom, jadi dia keluar lampu. Coba kita matiin lampu ya. Tuh, coba kita matiin dulu. Ini mati ya, lampu udah mati. Coba kita, seandainya kita pengen ngerjain tugas mati lampu atau lampu dipatiin,
kita pencet aja, dan lah ya bisa banget. Ini kelihatan banget guys, sampai tombol sebelah sini aja kelihatan. Ini benar-benar apa namanya, berfungsi dengan baik dan sangat berguna tentunya. Ya kita peting. Oke, sekarang kita akan mencoba laptop ini buat nonton film. Coba ya. Ya, buat nonton film ini berjalan dengan baik ya, tanpa lagging sekalipun. Nggak kayak di laptop 2 sebelahnya ini keluaran 2000 berapa ya, keluaran 2013-14 juga. Dan di sini benar-benar nggak bisa nonton film guys, ngeframe parah, kayak hancur lah gitu filmnya. Ya udah, terus ya pokoknya ini oke banget buat kalian gabut, buat main game-game santai kayak game-game Need for Speed atau game-game Empire Age gitu ya. Mungkin yang masih main game tersebut ya, ini masih bisa banget. Tapi kalau pengen main kayak PES gitu, PES 2017 atau main GTA 5 misalkan, itu kalian harus upgrade RAM sih, atau mungkin bisa kalian coba dulu karena saya belum install gamenya. Tapi kalau kata teman saya harus upgrade RAM biar meminimalisir lagging pada game. Dan ya ada satu lagi ya fitur yang bisa dibilang keren sih menurut saya ya, karena ini laptop murah didapatkan dengan harga 2 jutaan, tapi ini layarnya bisa di rotate sampai 180 derajat loh. Coba deh kalian lihat ini laptop murah guys, walaupun harga barunya mahal ya. Lihat, bisa rotasi sampai layarnya tuh bisa ditekuk sampai kemiringan 180 derajat guys. Berbeda sekali dengan laptop gambut di sebelahnya yang udah gede, kebanyakan makan tapi nggak bisa ngapa-ngapain, nonton film aja nggak bisa. Ini laptop satu ini nggak bisa guys ya, mentok. Kalau dipaksain bisa patah ini tuh. Ngeri. Udah biarin, ini bukan bahan untuk ini ya, tapi cuma apa ya, sekedar informasi aja lah gitu ya kan. Kalau ini itu tuh fleksibel, kecil, boxy, dan juga ganas guys. Untuk harga segini ini udah parah sih menurut saya pribadi. Untuk harga 2.300.000 udah oke banget, karena teman saya juga ada yang beli laptop Asus kalau nggak salah itu 3.400.000, dapatnya itu prosesor Intel Core i3 dipadukan dengan GPU apa gitu, saya kurang tahu. Cuman ya sama-sama kayak ini guys speknya. Asus malah kayaknya masih okean ini deh ya. Kayaknya gitu aja review saya, maksud saya penjelasan singkat tentang laptop ini ya, sekedar membantu kalian yang mungkin mencari rekomendasi laptop gitu kan. Ada yang ingin ditanyakan bisa ya komen di kolom komentar guys ya. Ya segitu aja reviewnya, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe karena kedepannya akan ada ya review-review yang insya Allah bermanfaat buat kalian ke depannya.